dan termasuk sikap yang harus dimiliki oleh orang mukmin adalah amiran bil ma'ruf. Dia harus menjadi orang yang senang mengajak, memerintah dengan kebaikan. Arti kebaikan yang dimaksud adalah mengajak orang untuk beriman, kemudian berkata yang hak, menyuarakan kebenaran, juga mengajak untuk makarimil akhlak, berakhlak mulia, serta mengajak untuk bersilaturrahim, menjalin hubungan sesama dan tidak boleh memutus hubungan tersebut. Ini diantara makna ma'ruf yang harus kita ajak orang untuk melakukannya. Memperkuat iman, mengucapkan yang hak, kemudian mengajak mereka untuk berakhlak dan untuk menjalin hubungan persaudaraan satu sama lain. Bukan mengajak orang untuk maksiat, bukan pula mengajak orang untuk berpecah belah, bukan pula mengajak orang untuk berakhlak tidak mulia. Na'udzubillah, itu bukan sifat seorang mukmin. Nahiyan 'anil munkar, dan lagi mencegah daripada kemungkaran. Ini juga adalah sifat yang harus dimiliki oleh orang mukmin, mencegah kemungkaran. Jika ada kemungkaran di hadapan mata, maka dia mencoba untuk mencegah kemungkaran tersebut agar tidak berlangsung dan berkelanjutan. Karena dua sifat ini di dalam agama ibarat dua sayap burung, mengajak berbuat baik, mencegah kemungkaran, harus ada dan terlaksana. Jika mengajak berbuat baik saja tetapi kemungkaran tidak dibasmi, tidak akan membuahkan hasil. Ibarat orang menanam padi, padi ditanam sekian puluh bahkan sekian ratus hektar, tetapi hama-hama yang akan merusak padi itu tidak dibasmi, maka petani tersebut tidak akan memanen hasilnya. Supaya padi-padi yang ditanam itu akan membuahkan hasil, maka hama-hamanya juga harus dibasmi. Itulah perumpamaan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Seperti dua helai sayap burung. Jika satu di antara dua helai itu patah, tentu burung tidak akan bisa terbang. Begitu juga jika satu di antara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tidak terlaksana, maka karismatik agama itu tidak kelihatan. Oleh karenanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita sebagai sebaik-baik umat dengan ciri khas, yaitu memiliki sifat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, kalian menjadi sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak, memerintah dengan berbuat ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Itulah ciri khas khairu ummah, sebaik-baik umat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man ra'a munkaran fasakat bahwa syaitanul akhras." Barang siapa melihat kemungkaran lalu ia diam, maka dia adalah syaitan yang bisu. Diumpamakan oleh Nabi SAW seperti syaitan, bisu lagi, tidak ada reaksi sama sekali. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi."
fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat satu kemungkaran, maka hendaknya ia merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuatannya. Tentunya ini hanya kepada orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa melakukannya. Karena orang yang merubah kemungkaran dengan kekuatan itu harus punya kekuatan juga. Harus punya power, bahasa sekarang. Iya. Seperti misalnya aparat pemerintah. Tugas mereka itu untuk mencegah kemungkaran, karena mereka termasuk orang-orang yang memiliki dzul quwwah, memiliki wewenang dan kekuatan. Bukan malah membiarkan kemungkaran. Tugas mereka itu mencegah kemungkaran. Jika ada tempat prostitusi atau pelacuran, dia yang turun ke sana untuk membubarkan prostitusi tersebut. Atau dia melihat atau mendengar ada perjudian atau pesta miras, mereka yang akan membubarkan dan mencegah kemungkaran tersebut dengan kekuatan, dengan paksa. Karena mereka itu yang memiliki sulfah dan quwwah, wewenang dan kekuatan. Atau orang rakyat sipil biasa yang mutatawwi, yang dia itu memang sukarela untuk mencegah kemungkaran itu, dan dia tentunya berisiko apabila mencegahnya dengan kekuatan. Tentunya ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, karena tidak semua kemungkaran bisa dilakukan dengan kekerasan. Bahkan ada sebagian kemungkaran bisa dilakukan dengan lemah lembut. Dulu ada salah seorang fuqaha melihat orang tua buka aurat. Ketika fuqaha, orang faqih ini, melihat orang tua itu buka aurat, dia langsung protes. Haram alaika ya syekh, usturil aurat. Haram kamu wahai orang tua buka aurat, usturil aurat, tutup auratmu itu. Mendengar si faqih mengucapkan dengan suara yang keras, dengan nada yang kurang enak, dia malah telanjang. Diselacurakannya bahasa Banjar. Apa? Mana aurat mana? Tuh paha itu dia. Nah, langsung faqihnya dibajul sedikit. Wah, si faqih bingung. Datang ada orang yang cerdas, bijak. Kata orang Bali, wahai syekh, pian ini orang terhormat di kampung ini. Kenapa kalau masyarakat melihat dia bertelanjang nih, badan orang gila, karena pian kesian pian. Gila bujur-jual, akhirnya dipakai dia pulang lebihnya. Subhanallah. Kadang-kadang tidak semua kekerasan itu bisa memecahkan permasalahan. Iya. Kalau bisa lembut, kenapa harus keras kan gitu? Jadi harus penuh pertimbangan dulu. Kalau kita tidak bisa dengan kekerasan, kekuatannya bukan kekerasan, kekuatan, kemudian tidak bisa dengan lisan, nasihat, teguran, minimal hati kita mengingkari, tidak setuju dan tidak senang dengan kemaksiatan itu. Kalau kita senang, apalagi ikut, na'udzubillah, berarti kita tidak punya iman. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa menegur dengan kekuatan, tidak pula dengan lisan, hanya dengan hati saja, artinya tidak suka, ingkar. Itu kata Nabi, wa dzalika adhaful iman. Dan yang demikian itu, nomor 3 ini adalah paling lemahnya iman. Sudah lemah iman. Bahkan dalam riwayat lain, walaysa wara'a dzalikal iman, dan tidak ada lagi di balik itu keimanan sama sekali. Artinya setelah, jika kita hati tidak memungkiri sama sekali, malah membiarkannya, malah kadang ikut-ikutan, na'udzubillah, berarti tidak punya iman kita.
itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang mulai dari keluarga kita di rumah dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan jaga keluarga kamu dari api neraka. Lihat anakmu di rumah, apa yang dia lakukan dalam kesehariannya. Sudahkah dia menjalankan sholatnya 5 waktu tepat pada waktunya? Sudahkah ia membaca ayat-ayat Al-Quran di rumah? Apa yang dia lakukan? Kegiatan apa yang biasa dia lakukan? Buka HP. Apa yang dia lihat di dalam HP itu? Awasi terus. Ini kemungkaran yang ada di rumah juga itu lebih utama untuk kepala rumah tangga di rumah tersebut, menghindarinya, melarangnya, dan mencegahnya. Begitu. Kemudian orang-orang yang terdekat, baik itu keluarga kita sendiri ataupun tetangga-tetangga kita, ajak mereka untuk berbuat baik dan cegah kemungkaran yang dilakukan oleh mereka.